ilahi lastulil firdausi ahla. Pertanyaan pertama, apa beda akhlak, adab, moral? Manusia itu diciptakan kholaqo, khuliqo. Penciptanya kholiq. Yang menciptakannya kholiq. Yang diciptakan itu makhluk. Perbuatannya itu, penciptaannya itu kholqun. Sifat-sifat yang ada pada dirinya itu khuluqun. Jamaknya akhlaqun. Khuluqun terbagi dua. Yang baik-baik namanya karimun atau akhlak karimah. Yang tak baik namanya mazmumun atau mazmumah. Saya ulang sekali lagi. Oh, tak usah saya ulang. Video itu aja ulang. Dah, itulah asal muasal akhlak. Sifat bawaan yang dibawa oleh dari manusia, apakah dia baik atau tak baik. Adab, tak ada adab tak baik. Adab itu pasti baik. Kalau akhlak ada yang tak baik. Yang tak baik namanya mazmum, yang baik namanya karim. Sedangkan adab adalah kelembutan akhlak. Jadi dia lebih dekat kemari. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memperhalus budi pekertiku, maka adabku baik. Sudah menjadi bahasa Indonesia, adab. Yang adil dan beradab. Tidak hanya adil tapi beradab. Ada orang adil tak beradab? Ada. Mana contohnya? Datang orang nuntut emaknya ke Pak Kapolres. Kapolres, masukkan ke penjara emak saya. Kalau Pak Kapolres adil, masukkan katanya. Tapi Pak Kapolres beradab, tolaknya. Viral. Adil dan beradab. Lalu kemudian di mana letak moral? Tak tahu sekarang masih ada tak pelajaran ini? PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Moral adalah kesepakatan manusia. Bersepakatlah orang dari Sabang sampai Papua membuat sebuah moral. Namanya moral Pancasila. Itu tidak dikenal orang Eropa, Amerika, Australia. Yang kenal itu hanya kita. Pendidikan moral Pancasila. Kesepakatan sekelompok orang. Moral. Kalau mau dikatakan moral itu, mau mengatakan akhlak, menerjemahkan akhlak, maka disebut dengan Islamic morality. Moralnya orang Islam. Akhlak. Bedanya ini dari Allah. Begitu penjelasan akhlak, adab, moral. Amalan apa yang harus saya lakukan agar kubur ayah saya yang tadi pagi dikubur menjadi luas dan mendapatkan kebaikan? Mohon doa dari Ustadz untuk Ustadz Haji Abdul Manap bin Haji Ayub. Nanti di akhir majelis kita doakan bersama. Yang pertama, kalau teringat dengan almarhum, langsung baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah, kalimat tarji. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang lebih sayang dari kita. Siapa itu? Allah. Dia pinjamkan sejenak dengan kita, habis itu diambilnya. Jangan kita marah, maka kita ridho. Yang kedua, berkirimlah untuk almarhum yang tak ada ikhtilaf doa. Yang tak ada ikhtilaf untuk almarhum adalah doa.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tak ada ikhtilaf kepada almarhum itu adalah doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak ada ikhtilaf. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tak ada ikhtilaf. Lalu kemudian bagaimana kalau kita kirimkan dia amal-amal Pak Ustaz? Doa tadi tak ada ikhtilaf. Sekarang saya mau tunjukkan apa lagi yang bisa dikirimkan kepada almarhum. Bisa kirimkan solat kepada almarhum. Gimana nih Pak Ustaz? Amma salatu fala yasihhu an yusalliya ahadun an ahadin fardan wala naflan. Walakin idza shalla, kalau engkau salat wa ahda thawabas salati ilaih, kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum, fajaizun, hukumnya boleh. Kalau doa tadi tak ada ikhtilaf. Yang kedua ini kau kirimkan salat untuk almarhum. Qala Az-Zailai, Imam Az-Zailai berkata dalam Tabyinil Haqa'iq tahta bab haji anil ghair, al-aslu fi hadzal bab annal insana lahu an yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi inda ahli sunnah wal jamaah. Seorang boleh menghadiahkan pahala amalnya menurut ahli sunnah wal jamaah, salatan, salat, sauman, puasa, hajjan, haji, qira'ata Qur'anin, baca Quran, au azkaran min jami'i anwa'il birri. Dah, yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu rabbi fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan makamnya ya Allah. Yang kedua salat, kirimkan salat kepada dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala salatku ini kepada almarhum. Ketiga, wa dhahabal hanabilatu ila jawazi ihda'i sawabil qurubat lil hayy wal mayyit. Semua amal-amal sampai. Qala al-Buhuti al-Hambaliyu, Imam al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslimu, semua perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim, wa ja'ala thawabaha au ba'daha, semua balasan pahalanya atau setengahnya, li muslim, jaza dzalik wa naf'uhu li husulis thawab, ka shalah, seperti salat, wa doa, istighfar, sedekah, wa ada idain, menunaikan utang, wa kadza qiraah. Al-mayyitu yasilu ilaih, sampai kepada almarhum. Kullu syai' minal khair lin nusus al-waridah. Li'anna al-muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakir. Pertama, doa. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji. Yang kelima, baca Quran. Yang keenam, zikir. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayat almarhum, yantafi'u bihi, maka dia mendapatkan manfaat. Jangan larut dalam kesedihan, jangan mencaci maki, sumpah serapah kepada nasib, tapi kirimkanlah yang saya sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Pak Taufik, Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang yang sulit dan sudah lama tak sembuh-sembuh. Kemudian untuk membantu supaya segera lepas dari rasa sakit, keluarganya minta doa dari seorang ustadz. Tak lama kemudian meninggal. Pertanyaannya, apakah ada ilmu seperti itu Pak Ustaz? Memang dia udah mau mati. Inilah tauhid dari Pak Taufik. Memang orang itu udah mau mati. Kalau memang tak mati, kata Allah, beratus berjuta orang berdoa tak mati-mati. Berapa banyak orang yang stroke bertahun-tahun tak mati-mati. Tapi ada orang tak sakit, batuk mati. Dan kalau ada, maka apa hukumnya Pak Ustadz? Kita hanya berdoa. Orang yang mendoakan pun tak tahu. Orang yang mendoakan itu pun tak tahu bahwa doa itu mati. Guru saya dulu, guru tauhid yang mengajar kitab Dasuki ala Ummil Barahin. Datanglah orang minta doa sama dia, minta air. Dikasihnya air. Balik orang tu kasih minum, mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah mati. Alhamdulillah pula kata orang tu. Dan dia hanya minta doa, ya Allah, ini hamba engkau sedang sakit, tolong dia ya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang minta doa, bacakan Al-Fatihah seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ma'tsur. Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul rabbil falaq, qul rabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamatin min kulli ainin lamma. Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita kasihkan air, minumnya, mati dia. Itu bukan kehendak kita. Kalau sampai kita katakan karena doaku tadilah mati, oh syirik kita. Ya udah kita kaji tadi tauhid, kita udah puncak tauhid. Begitu Pak Taufik. Arik Sumino, Ustadz, bagaimana sikap kita jika tinggal tetangganya banyak non muslim? Apakah harus pindah? Bapak tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di Amerika banyak non muslim. Tinggal di Australia keliling non muslim. Kalau kira-kira dengan ada di situ terganggu iman anak-anak bapak, khawatir bapak mereka tak berjilbab, maka kita disuruh untuk da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Tapi kalau bertetangga dengan non-muslim itu tidak merusak agama bapak, akidah tak rusak, mereka pula tak peduli tentang keyakinan bapak, syukur-syukur bisa pula bapak berdakwah di situ. Baik. Jadi jawabannya lihat situasi dan kondisi. Ibu Fatimah, Ustadz, teman saya seorang janda dan sekarang sudah menemukan tambatan hatinya. Calonnya melamar ke orang tuanya. Bapak mengizinkan tapi ibunya tidak. Apakah boleh menikah tanpa izin ibu? Wa amruhum syura bainahum. Musyawarahlah. Bu, ini ada orang yang mau meminang, Bu. Aku tak setuju kalau sama dia. Tapi nanti ibu dikasihnya cincin 1. Enggak setuju. Dah mulai lembut dia. Kalau 2, Bu, nikahlah. Musyawarah lah, lembutkanlah hati mak tuh. Kenapa dia tak suka? Kenapa ibu tak suka sama abang tuh? Apa salah dia? Apakah karena sukunya? Bukan. Apakah karena uang pinangannya? Tidak. Apa karena dia tak ganteng? Tidak juga. Jadi kenapa mak tak setuju? Ayah dia itu mantan aku dulu. Nah. Musyawarahkanlah. Begitu Bu Fatimah. Ibu Nurul Aini, Nur Cahaya, Aini Mata. Ustadz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Bolehkah kami mengamalkan doa dan bacaan beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhab Hambali. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak, Baghdad. Ulama wali Allah yang riwayat tentang karomah-karomahnya paling banyak terpercaya dengan riwayat yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Abdul Qadir Jilani. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ustadz, apakah mencintai termasuk takdir? Takdir itu ada mukhayyar, ada musayyar. Ada musayyar. Ada mukhayyar. Musayyar diperjalankan. Nggak bisa milih. Macam wayang, diperjalankan, nggak bisa milih. Mukhayyar milih. Nah, sekarang cerita masalah cinta. Ini pandai pula orang ini nanya. Nanya cinta pula dia. Cinta itu masuknya ke musayyar atau mukhayyar? Milih itu nggak bisa milih. Mukhayyar bisa milih. Musayyar nggak bisa milih. Cinta bisa milih apa tak bisa? Kan ada judul filmnya, Ketika Cinta Tak Bisa Memilih. Cinta itu tak bisa milih. Tak bisa kita paksa orang untuk jatuh cinta. Sampai akhirnya Qais sampai mati tak bisa cinta kepada yang lain. Hanya Laila itu saja di biji matanya. Maka disebut dengan Laila Majnun. Qais itu gila-gila kepada Laila.
Jadi cinta tak bisa milih. Jadi kalau kita cinta sama orang, itu tak bisa milih, tak bisa benci, tidak. Yang bisa memilih dengan tak memilih itu adalah efek cinta. Itu dia. Kita cinta sama orang, tak bisa milih. Tapi efek dari cinta, SMS atau enggak ya, ajak nonton atau enggak ya, pegangan tangan atau enggak ya, boncengan atau enggak ya, itu bisa milih. Gimana jemaah? Paham? Saya ulang sekali lagi. Cinta atau enggak cinta, enggak bisa milih. Tapi efek dari cinta, bisa milih. Pak Ustadz, saya cinta dengan teman sekelas saya. Enggak bisa milih. Itulah yang disebut dengan panah asmara. Kalau kau sudah cinta, enggak bisa milih. Tapi efek cinta, bisa milih. Setelah kau cinta, lalu kemudian mau action, minta nomornya atau enggak ya, milih. Setelah dapat nomornya, ngajak jalan atau enggak ya, nonton atau enggak ya, boncengan atau enggak ya. Maka ketika orang mencinta, enggak dosa, karena dia tak bisa memilih. Tapi ketika melakukan efek cinta, baru dosa. Di situ baru ada hukum syariat. Syariat itu hanya menghukum pada mukhayyar, dia tidak pada musayyar. Wah, jelimet mengkaji cinta nih Pak Ustaz. Jangan tanya cinta. Tak ada cinta tuh. Kata kepala sekolah kami dulu, almarhum Pak Hasanuddin Husain. Ahinas tulil firdaus